kita tidak lanjutin ya, bahwa sebenarnya di Sleman itu peraturan bupati ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, bahwa setiap swalayan modern itu wajib menyediakan pojok UMKM. Jadi pojok UMKM itu maksudnya bahwa nanti ketika ada warga-warga di Sleman yang punya produk UMKM, dia bisa kemudian bekerja sama dengan swalayan modern untuk kemudian menitipkan atau memajang produknya di sana. Nah, sehingga nanti kalau laku kemudian dibayarkan. Nah, itu yang kemudian bisa kita bisa kita coba. Tetapi sekali lagi itu kan secara konvensional, kita coba untuk menggunakan yang online. Kalau online kita tidak harus nyetok produk. Jadi kita tidak harus nyetok produknya laku, baru kemudian kita jual atau baru kita produksi ya, seperti itu. Nah, itu yang nanti coba kita lihat, coba kita kembangkan. Nah, nanti mungkin setelah ini kita diskusi ya, mungkin dari yang hadir seperti itu, mungkin ada punya produk seperti apa yang kemudian bisa kita kembangkan ya. Dari situ nanti kita juga bisa lihat beberapa mungkin contoh-contoh nih dari Majelis Ekonomi Godean yang sudah kemudian punya punya produk yang mungkin kita bisa bisa belajar juga dari sana. Ini beberapa contoh ya, ini punya PCM Godean ya, kemarin kebetulan saya coba dampingi juga di sana. Nah, jadi ini ya oke ya. Nah, ini punya dari PCM Godean. Ini juga sama ya, ibu-ibu rata-rata yang kemarin yang hadir semua ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini kan tahunya ya dibuat ibu tinggal dimakan. Nah, ini ya, jadi ini ceriping pisang ya, atau keripik pisang lah, keripik pisang. Keripik pisang. Jadi produknya ini secara rasa itu sudah enak. Jadi tidak ada komplain lah kalau terkait dengan rasa. Hanya saja kemudian produknya secara packaging itu masih terlalu biasa. Maka kemudian kami coba untuk melakukan bedah ya. Ini sama nih. Kalau kita lihat taplak mejanya kurang lebih sama seperti taplak meja kita ya. Iya, taplak mejanya sama ya. Ada logo Muhammadiyah juga di situ ya. Nah, jadi sama, cuma bedanya gini, dari produk seperti ini kemudian kita repackaging, kita ubah jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya cuma mengganti atau memperbarui dari kemasannya, karena dari segi rasa itu sudah enak rasanya, jadi tidak ada komplain lah seperti itu terkait rasa. Nah, yang kita lakukan di branding, repackaging adalah mengemas ulang bagaimana supaya produk yang tadi rasanya sudah enak, kemasannya juga bagus. Nah, ini yang kemarin kita coba untuk berdayakan di PCM Godean ya. Nah, kemudian ini juga ya beberapa contoh lainnya, ini ya kita lihat saja secara menyeluruh. Nah, ini Veraco ya. Nah, ini dari lidah buaya ya. Nah, ini sama, nanti kita lihat ya. Ini juga sama, ini peye ya. Peye Rara, namanya Bu Rara, namanya peye Rara. Nah, ini juga sama. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini jadi transformasinya dari segini produk kemasannya menjadi kemudian seperti ini. Nah, jadi kita repackaging ya, mengemas ulang agar produk-produknya jauh lebih menarik dan memiliki nilai tambah yang lebih. Nah, ini juga sama ya, tadi lidah buaya ya. Nah, lidah buaya dan awalnya tadi seperti ini. Nah, ini awalnya kita repackaging, dia menjadi seperti ini. Nah, jadi lebih menarik. Dan kalau mungkin kita lihat ke Indomaret, ya Indomaret produk-produknya kemasannya seperti ini. Nah, ini yang coba kita lakukan di PCM
Godian. Maka PCM Godian sebenarnya selangkah lebih maju, lebih startnya lebih awal daripada kita. Kalau maju ya lebih maju kita. Besok gedenya bareng, insyaallah. Kemudian tadi untuk P Rara juga sama ya. P Rara itu awalnya seperti ini. Nah, ini ya, ini P Rara awalnya ya, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita bedah, kita lakukan repackaging. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, jadi kalau dari segi rasa sebenarnya gini, karena rasanya itu sudah enak ya, kita tidak komplain lagi soal rasa, rasanya sudah oke, sudah layak lah untuk kita konsumsi dan enak. Tetapi dari segi packagingnya itu masih kurang bagus, bukan tidak bagus ya, tapi kurang bagus, sehingga kita perlu untuk memperbaiki sedikit agar kemasannya jauh lebih menarik. Makanya mungkin nanti ya insya Allah kita di Godian juga di Gamping juga tidak kalah ya, tidak kalah dengan kita ya, coba untuk lakukan secara kontinu ya, terus menerus. Mungkin nanti kedepannya mungkin ibu-ibu yang sudah punya produk misalkan di Gamping kita undang seperti itu. Nah, kita lakukan repackaging misalkan, nah, sehingga nanti bahwa Gamping juga produk-produknya tidak kalah bagus, bukan hanya dari rasa tapi juga dari packaging. Sehingga kalau misalkan ada pameran ya kayak kemarin kita di JEC, nah, produk-produk dari Gamping juga eye catching seperti itu, enak dipandang mata. Nah, jadi tidak kalah. Jadi kalau kemudian bawa kemasan seperti ini, kita pindah nanti kalau produk kita kemasannya biasa-biasa saja. Jadi coba kita untuk kita bersaing ya dalam hal kebaikan ya. Nah, oke, mungkin itu sedikit dari saya. Nanti kita tidak lanjuti mungkin seperti itu di next pertemuan. Mungkin kalau berkenan nanti kita undang pembicara yang memang sudah menekuni di bisnis online dan memang sudah punya omset yang jutaan ya setiap bulan. Nah, nanti kita bisa banyak belajar dari situ bagaimana kemudian beriklan di Instagram Ads, Facebook Ads, kemudian TikTok Ads atau Shopee Ads. Jadi Shopee itu punya iklan juga ya. Jadi namanya Shopee Ads. Nah, sehingga nanti bisa menjangkau pasar-pasar yang lebih luas. Yang paling penting bahwa nanti kalau pelatihan berikutnya kita praktek ya, mungkin yang sudah punya produk tadi dibawa, yang belum punya produk mungkin selepas ini yang sudah punya istrinya yang diberdayakan untuk bisa buat satu produk. Nah, satu produknya bebas ya, baik itu keripik misalkan singkong kan telo banyak ya, keripik singkong misalkan kalau pintar dibuat satu produk aja. Jadi produknya ya dikemas ini aja, dikemas bening aja misalkan seperti ini ya. Nah, dikemas bening saja dibawa ke sini. Nah, sehingga kita coba untuk itu. Kan mungkin dari situ, dari yang kita anggap mungkin ini tidak bernilai ya, atau mungkin tidak mungkin laku. Kita coba-coba nih. Makanya mungkin dengan mencoba itu kita punya peluang untuk berhasil. Makanya orang bilang orang gagal itu bukan karena orang yang kemudian selalu mencoba ya, tapi karena dia berhenti mencoba. Itu definisi dari gagal. Sedangkan orang berhasil itu bukan karena dia selalu gagal atau selalu berhasil, tetapi karena dia tidak pernah berhenti mencoba. Jadi ketika coba ini gagal, coba lagi, gitu. Nah, itu yang coba nanti kita bedah lebih lanjut. Dan mungkin di pertemuan awal ini sedikit yang memberikan informasi kepada kita semua untuk sama-sama belajar bagaimana memajukan ekonomi umat ya, dengan memanfaatkan mungkin produk-produk yang sudah dimiliki oleh para warga Muhammadiyah khususnya di PCM Gamping seperti itu, sehingga kita sama-sama memajukan warga Gamping. Semoga Gamping go nasional. Amin. Amin. Cabangnya go, produknya go. Iya, cabangnya go, produknya go. Ya, insya Allah mungkin seperti itu. Nanti kita coba belajar. Mungkin di sini juga banyak ya pelaku-pelaku bisnis yang justru sudah lebih expert ya, lebih paham seperti itu untuk caranya. Nanti kita bisa sama-sama tidak lanjuti, dan mungkin kita kolaborasi ya dengan Majelis Ekonomi juga ya, dan Majelis Ekonomi PCM Godian ya, PCM Gamping ya. Jadi Majelis Ekonomi PCM Gamping nanti mungkin kita sampaikan ke Pak Imron untuk mungkin bersama-sama seperti itu, membersamai untuk nanti kita undang para pelaku dari PCM Gamping ya, untuk kalau bisa ya bawa produk kita praktek langsung Instagram Ads, Facebook Ads, untuk kemudian iklan. Dan kita
langsung ini bisa melihat namanya traffic ya. Traffic itu berapa tuh jumlah orang yang sudah melihat atau mengklik iklan kita. Jadi kita bisa lihat trafficnya. Nah, jadi biasanya per hari saja itu kita sudah bisa lihat trafficnya. Apakah berapa tuh jumlah yang sudah melihat atau mengklik iklan kita. Sehingga dari situ kita sudah punya satu wawasan bahwa ternyata iklan yang kita rasa cuma dilihat oleh 100 orang ternyata bisa beribu-ribu orang. Nah, sehingga peluang untuk produk kita terjual itu menjadi jauh lebih besar. Mungkin itu dulu sedikit pengantar, nanti kita diskusi lebih lanjut. Semoga ini ya memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin itu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya teman-teman. Lalu Supardin Sapurdin jadinya. Ya, oke, barangkali dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan di sini. Barangkali yang sudah berkecimpung di bisnis, yang punya usaha kecil-kecilan, monggo. Ya, besar-besaran. Oh, Kang Roman toko kalau saya tinggal di online warung-warung. Ya, oke, barangkali ada yang ingin mengulik lebih jauh lagi tentang menaklukkan bisnis online, teman-teman semuanya. Barangkali Mas Bukhari pengen semakin menasional bengkelnya gitu ya, atau Mas Rohman pengen mulai usaha bisnis ya, barangkali ada yang punya niatan untuk melakukan bisnis online, ada tidak? Pengen punya bisnis online? Siapa? Mas Iki ya? Mas Adam pengen mulai bisnis online. Nah itu sudah siap jadi pengusaha berarti Mas ya, nanti bisa tinggal cari produknya apa gitu ya Mas ya. Ya insya Allah. Oke. Ini tadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, bagaimana beliau juga ternyata tidak hanya menjelaskan hasil teori riset gitu ya, langsung mendampingi UMKM bagaimana tadi di PCM tetangga kita, PCM Gedean ya, produk-produknya itu bisa pengemasannya ya dibuat lebih menarik ya, terus diajari cara berdagang ya, menaklukkan dunia online gitu ya. Ternyata kita tidak bisa ya hanya sekedar menjual gitu ya Tas ya, ternyata ada strateginya. Nah itu penting bagi kita ya. Barangkali teman-teman ada yang mau sharing pengalaman bisnisnya. Oh ya, silakan Mas Dimas, monggo. Cuci sepatu. Ya. Oh iya. Ya, monggo Mas Dimas. Oh ini sepertinya kurang promosi kita atau apa? Nah, ayo Mas Dimas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya seperti yang mungkin sudah diketahui oleh teman-teman, di sini saya sudah memulai beberapa bisnis di. Pertama itu ya yang sudah bertahu itu adalah cuci sepatu. Tapi cuci sepatu itu memang berbeda gitu, yang dipaparkan oleh bawahnya produk, kalau saya kan jasa. Nah itu yang sangat membuat saya stuck gitu. Tapi ya karena stuck jadi saya malas gitu. Tetapi ya juga saya pernah membuat produknya ya nggak jauh-jauh dari sepatu itu, yaitu parfum sepatu. Bahkan parfum sepatu sudah saya coba ke acara itu ya AMM Gambling, ketika AMM Amber Ketawa, yang mana ketika acara buka puasa itu ada kecil-kecilan, itu saya kasih hadiah produk saya baru rilis seperti itu. Kemarin sudah coba tak prototype baunya, terus banyak yang mau, tapi bingung untuk mengonline kayak gitu. Dan juga sebenarnya masih itu sih ya, dari itu juga kebanyakan saya jasa seperti kayak jasa untuk fotografi dan jasa-jasa lainnya kalau saya seperti itu. Tapi kalau untuk yang produk baru parfum sepatunya itu parfum sepatunya ya. Oh ya silakan. Oh ya silakan.
bos kaget. Iya. Online kan. Saya coba online ya guys, Ustaz. Saya pasang di Shopee, terus di Facebook, di Google My Business ya. Tapi orang datang tuh malah taunya dari Google My Business. Nah itu yang salah di mananya itu? Yang salah ya. Apa yang kurangnya? Shopee-nya kurang kata-katanya kok gimana ya? Produknya apa ya? Stagen gitu. Stagen. Stagen mengecilkan apa perut ya? Harapannya seperti itu. Pasca melahirkan ya. Pasca melahirkan. Iya cocok mas cocok. Mas spesifik ya. Iya, spesifik. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang pertama dulu ya. Jadi produknya tadi salah satunya ya produk, kemudian untuk pengharum sepatu ya, dan juga jasa untuk cuci sepatu. Coba kita bedah pertama ya pengharum dulu ya. Jadi kalau pengharum sepatu ini sebenarnya produknya secara produk itu bagus ya. Kenapa bagus? Karena sepatu ini kan sering hampir semua dari kita itu mungkin dalam keseharian tuh pakai sepatu ya. Walaupun juga kadang yang pakai sandal, tapi sepatu ini hampir keseharian kita pasti menggunakan sepatu ya. Ketika kita menggunakan sepatu itu kan ada problem ya, ada masalah di situ. Makanya sebenarnya produk yang baik adalah produk yang menyelesaikan masalah. Jadi based on problem kalau bahasa orang-orang kuliah di kampus itu based on problem. Jadi ada masalah nih, masalahnya coba kita tawarkan solusi. Nah, jadi based on problem tadi. Makanya sehingga kemudian produk-produk seperti itu sebenarnya adalah produk-produk yang sangat menarik karena dia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh banyak pengguna sepatu di Indonesia misalkan. Nah, oleh karena itu maka berarti pertama yang perlu kita lakukan tadi pertama membedah dulu apakah misalkan kita sudah beriklan tidak, misalkan di Instagram, kemudian di TikTok, kemudian di misalkan di Facebook, atau mungkin langsung ke Shopee-nya, ke marketplace-nya. Nah, pertanyaannya itu dulu, kita sudah beriklan belum atau sudah mencoba belum ini untuk beriklan? Kalau ke marketplace kalau ke marketplace sudah, tetapi karena saya tuh bikin prototipe itu 7 baru 7 bahkan di rumah itu masih 5. Nah bahkan juga saya masuk ke marketplace sesuai 5. Nah itu belum ada yang order dari itu. Tapi kalau untuk ads-nya itu belum kayak di apa diiklankan gitu, Iya. belum. Tapi baru masuk ke marketplace gitu. Iya, baik. Baik, terima kasih. Ya, jadi dari situ kita bisa tahu ya. Jadi letak masalahnya di mana. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di Shopee, contoh misalkan kita posisikan diri kita adalah buyer ya, pembeli. Kalau kita memposisikan, jadi kalau kita beriklan, kita memposting produk kita di Shopee atau di manapun di sosial media, kita harus memposisikan bahwa diri kita itu adalah buyer, konsumen, bukan penjual. Karena kalau kita memposisikan kita penjual, maka kita salah dalam mengcapture konsumen. Jadi kita harus memposisikan bahwa kita ini adalah konsumen. Kalau kita konsumen, berarti kalau kita lihat sebuah produk, misalkan produknya, contoh kalau kita di Shopee ya, orang kalau di Shopee kalau beli sebuah produk itu pasti selain dia lihat produknya, dia lihat kemudian deskripsi daripada produknya, dia juga melihat review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Apakah reviewnya bagus, tidak bagus, apakah ada yang sudah pernah beli atau tidak, ada yang belum pernah beli misalkan. Dari situ kita sudah bisa tahu, oh ternyata konsumen kita lah, posisinya saya kalau beli produk di Shopee, saya menghindari membeli produk yang belum pernah dibeli oleh pembeli sebelumnya. Saya mencari yang reviewnya bagus. Nah, dari situ kita berkaca, oh berarti kalau kita sebagai konsumen, kita harus bagaimana nih supaya produk kita di Shopee ini ada yang beli, betul kan? Ada yang beli, ada yang mereview, dan reviewnya bagus. Kalau bisa lebih dari 3 orang. Nah, jadi kalau dalam ilmu pemasaran itu kan ada namanya EWOM ya, Electronic Word of Mouth.
atau bagaimana kemudian review itu memberikan kesan positif kepada pembeli berikutnya. Maka kita bisa manfaatkan gini. Ini ada satu pelatihan, misalkan di sini ada berapa yang hadir nih, misalkan ada 10 orang. Nah, 10 orang itu coba untuk membeli. Nah, bukan harus membeli dia bayar ya, membeli tidak bayar pun tidak apa-apa. Yang penting memberikan review, memberikan kesan, sehingga di Shopee itu nanti sudah terjual. Contoh ya, yang hadir ada 10, sudah terjual 10 produk. Nah, reviewnya udah 10 muncul dengan akun masing-masing, saling kemudian tukar-tukaran. Nah, sehingga nanti punya kemudian produk yang terjual, punya review yang kemudian nanti muncul di Shopee. Nah, itu salah satu trik ya, salah satu cara supaya bagaimana meningkatkan engagement konsumen di awal. Tapi kalau produknya sudah laku keras, ya tidak perlu. Itu kan cuma pendahuluan aja ya, supaya nanti produknya ketika ada konsumen baru yang real ingin beli, mereka sudah bisa melihat review dari pembeli sebelumnya yang tadi kita sudah lakukan di awal. Nah, jadi caranya seperti itu. Yang kedua, memang bahwa kalau kita tidak beriklan, ini ya jangkauan target kita itu kecil. Sama seperti misalkan kita asumsikan aja, mungkin kita sering buka di sosial media ya, di Instagram, kemudian kita buka mungkin juga nonton di YouTube ya. Nonton di YouTube muncul tidak iklan. Iklannya bervariasi ya, tergantung dari yang membuat iklan itu dia target pasarnya siapa. Jadi target pasar itu yang nanti dia menyasar ke kita. Ada muncul easy cash. Oh, easy cash ini berarti dia menyasar misalkan orang-orang kaum muda. Misalkan kok setiap saya buka YouTube muncul iklan easy cash, berarti target pasarnya itu nanti dia sudah setting di rentang umur sekian. Nah, kita juga sama. Yang menggunakan sepatu itu frekuensinya paling banyak di usia berapa toh? Oh, ternyata yang menggunakan sepatu itu dimulai dari usia remaja yang sekolah. Kalau anak-anak SD kan mereka tidak pedulikan itu ya, karena orang tuanya pasti nyuci sepatunya secara berkala ya. Tapi kalau yang sudah SMP ke atas sampai anak-anak kuliah lah, nah itu biasanya kan mereka maunya instan ya. Yang penting ada pengharum sepatu, apalagi mahasiswa itu senang sekali. Nah, ada cuci sepatu tadi yang satu jasanya. Nah, senang sekali, apalagi Gamping ini kan hitungannya kawasan kampus ya. Nah, jadi kita bisa mentarget dulu, mungkin supaya lebih spesifik, ambil aja target wilayahnya Jogja misalkan, atau mungkin kalau mau lebih spesifik ya UNY. Nanti bisa dipilih titik sentralnya di UNY. Nah, nanti jadi mahasiswa-mahasiswa yang ngekos sekitar UNY dan sekitarnya itu nanti menjangkau iklan tadi, baik itu mereka buka di Instagram, kemudian di TikTok, atau mungkin di Shopee. Nah, sehingga nanti target audiensnya tadi dari mungkin belum masih sedikit jadi banyak. Dari orang belum tahu akhirnya jadi tahu. Nah, karena kalau dalam bukunya Kotler tuh bilang gini, ternyata konsumen itu adalah orang yang pertama mengenali bahwa dia punya masalah. Yang kedua adalah dia belum mengenali dia punya masalah. Jadi mengenali punya masalah itu maksudnya dia tahu bahwa oh, saya ini ternyata butuh pengharum sepatu karena sepatu saya sering bau kalau ketika dipakai beberapa hari. Itu dia mengenali bahwa memang dia punya problem di situ. Yang kedua, dia tidak mengenali ada masalah nih. Nah, tetapi ketika dia lihat iklan kita, oh dia bilang, oh ini ada solusi nih atas masalah yang mungkin dia belum terpikirkan tadi, bahwa ternyata ada pengharum sepatu supaya sepatu saya tidak bau. Nah, jadi itu yang kemudian harus kita namanya membangun awareness, kesadaran supaya konsumen mau untuk membeli, mencoba produk kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi coba kalau seperti itu produk atau jasa ya, tadi ya produk sama jasa, nah, nanti disesuaikan. Nah, nanti kita mungkin nanti next step, mungkin kalau kita insya Allah ya kita bisa, kalau bisa ya kita kolaborasikan dengan majelis ekonomi juga. Nah, sehingga nanti based on praktek, nanti kita praktek ya dengan mungkin usaha-usaha yang sudah dimiliki oleh masing-masing. Nah, mungkin kalau ini kan di awal kan pengantar dulu ya supaya introduction-nya agak panjang seperti itu. Ya mungkin itu ya. Monggo ada pertanyaan lanjutan. Oh iya. Nah, yang kedua ya, yang kedua. Bukan iklan di mana-mana. Iya, sudah iklan di mana-mana, tetapi pembelinya justru dari Google Business ya, Google My Business. Iya. Nah, jadi
di iklan tuh ada beberapa tipe ya, beberapa tipe yang kemudian bisa kita custom. Jadi namanya custom, kita sesuaikan. Pertama, iklan yang by lihat. By lihat itu setiap orang yang mengiklan itu dihitung sebagai jumlah. Contoh, iklan kita tampil di 500 halaman Instagram konsumen misalkan. Tampil ya, belum klik. Jadi lihatnya views. Nah, viewsnya 500. Kok dari 500 ini nggak ada satu yang nyantol misalkan. Nah, itu by views karena kita setting iklannya itu adalah by views, bukan by klik. Nah, jadi yang harusnya kita lakukan ketika beriklan adalah by klik. Jadi kita hitungnya ketika orang mengklik tautan atau link iklan kita, baru dihitung jumlah. Nah, itu. Jadi ada beberapa yang memang harus kita custom. Kadang-kala kita itu iklan, yang penting iklan, tapi kita tidak melakukan custom pada iklannya. Betul. Nah, itu. Jadi nanti perlu untuk kita custom. Makanya custom itu supaya nanti kita bisa melakukan adjustment atau melakukan penyesuaian terhadap target daripada kemudian iklan kita. Nah, sehingga kemudian iklan itu bisa dimanfaatkan untuk tadi tujuannya meningkatkan volume penjualan. Nah, kemudian tadi mungkin di situ ya, kalau kenapa dari sekian banyak iklan justru dari Google My Business yang kemudian lebih banyak. Yang berikutnya mungkin itu sudah iklan di Shopee juga ya Pak? Sudah ya. Nah, di Shopee juga sebenarnya sama ya. Nah, kalau di Shopee penjualannya bagus nggak Pak? Jelek ya. Nah, itu. Jadi nanti mungkin coba kita bedah nanti. Nah, nanti mungkin kita hadirkan juga beberapa expert di bidang Shopee ya. Nanti saya punya beberapa rekanan. Nanti kalau berkenan kita undang di sini supaya kita sama-sama belajar. Nah, justru rekanan-rekanan kita ini yang sudah punya omset jutaan per bulan. Jadi untuk menjual sebuah produk di Shopee. Nah, bahkan Shopee-nya sudah Shopee Mall. Nah, jadi sudah Shopee Mall. Shopee Mall itu punya kriteria tersendiri, betul. Jadi tidak semua orang yang buat akun di Shopee jualan itu dia bisa masuk Shopee Mall. Makanya besok kalau kita hadirkan itu adalah yang sudah punya Shopee Mall supaya kita semua belajar. Nah, jadi belajar itu kan sepanjang hayat ya. Shopee Mall ya. Betul, PCM Gamping Go to Shopee Mall. Nah, nanti insya Allah kita coba ya untuk nanti kita undang, makanya supaya ekonomi kita ya jauh lebih mungkin berkembang dan warga-warga kita mungkin jauh memiliki UMKM yang next level, insya Allah. Sekali lagi, mungkin juga sekalian minta diperhatikan untuk desain produk saya itu. Oh ya, siap. Langsung aja di shopee.com/wasgoniu. Sekalian mungkin dinilai gitu. Oh, sekalian dinilai. Oh, walaupun mau foto tak gitu. A+ ini. Langsung dinilai enggak? A+. Ya. Apakah ada ukuran kalau dari packagingnya gitu? A+ sudah. Punyanya Kiwawan apa? Punyanya Pak Kiwawan. Apa nama Shopee-nya Mas? Langsung aja Teams Group GROUP. Shopee-nya. Teams Group caps lock semua, Apa namanya? kapital semua, Shopee. Dan Shopee dulu ya. Oh itu. Lupa saya konek. Untuk naga Dino. Wah, langsung review ya. Istimewa, Bu. Istimewa Pak. Jos. Mumpung sekalian. Namanya mentoring plus. Mentoring ya. Padahal kita agendakan di pertemuan berikutnya. Iya, itu kan. Ini baru awal. Besok nanti kalau prospeknya bagus, Bikonya Mas Arif barangkali mau menjogja, ya kan? Tahu Mas mau belajar.
Dims Group. Apa namanya? Dims Group. Kapital semua Dims Group. Dims Group. DIM Dims Gini. Group GROP. Kita nyambung. Oh nyambung. Grup. Ya, udah grup ya sekarang. Wah, 7 prototipe. 7 dong. Itu produk ya. 7 produk.